yang dekat dengan jaringan kambium atau apa, empelur ya bahasa Indonesianya. Kambium sajalah yang menjadi jalannya air dan zat cair dari akar ke batang. Jadi khususnya tumbuhan semusim itu kambiumnya tidak berkembang membesar. Beda dengan tumbuhan dikotil yang menaun, itu kambiumnya membesar. Tapi kambium dari tumbuhan semusim yang akan kita hadapi nanti dalam sayur mayur dan sebagainya itu pun mempunyai permeabilitas yang cukup tinggi. Artinya kemampuan dia untuk mengabsorpsi, membuat difusi, osmose, imbibisi, adesi, kohesi zat cair cukup fleksibel dia dengan permeabilitas dinding-dinding sel dari setiap bulu akar. Berarti semakin banyak bulu akar atau akar adventif, maka semakin kuat daya absorpsi dari tekanan akar itu sendiri maupun tekanan air yang ada di dalam tanah, yang disebut tekanan hidrostatis yang pernah kita bahas pada bab-bab pertama, ya kan? Air pun membuat tekanan, namanya tekanan hidrostatis. Tapi semakin banyak air pun juga tekanan hidrostatis akan turun, karena air semakin encer, jadi dia akan turun ke batuan induk. Tapi terlalu pekat pun juga air tidak dapat meloloskan unsur-unsur makro dan mikro menuju ke jaringan kambium, xilem dan fluem, terutama xilem ya. Nah tadi dari bawah ke atas jaringan xilem, kalau dari atas ke bawah jaringan fluem. Jelas tuh. Jadi teori vital sangat ditentukan oleh bulu akar, atau bahasa anatominya disebut akar adventif. Nah, teori vital itu menyatakan bahwa kamu lihat di halaman 51 tuh, teman-teman lainnya tuh, bahwa peristiwa air sama semacam ini hanya dapat terlaksana karena pertolongan sel-sel hidup, yaitu sel parenkim dan sel jari-jari empelur. Jadi kenapa kok dari kulit batang unsur-unsur itu bisa diserap, unsur dari luar bisa diserap? Ya mungkin pestisidanya terlalu tinggi, nah itu biasanya masuk tidak melalui akar, tapi melalui batang yang dekat dengan permukaan tanah. Nah, itu hubungannya karena ada jari-jari empelur. Gitu. Nah, jari-jari empelur itu mengirimkan semua unsur udara yang berasakan dari atmosfer ini menuju ke kulit-kulit batang. Apalagi tanaman semusim, kulit batangnya tidak berzat kayu kan, polos begitu, warna hijau aja, tidak mengandung zat kayu. Nah itu memberikan keuntungan bagi tanaman ya, seperti kangkung, bayam, pokcai dan sebagainya itu tidak berzat kayu. Nah dia memberikan keuntungan bagi tanaman bahwa oksigen tidak hanya dari akar, tapi oksigen diabsorb banyak dari batang tanaman itu karena tidak berzat kayu. Jadi jaringan-jaringan empelurnya begitu cepat mengabsorpsi. Jaringan empelurnya juga berhubungan dengan sel-sel parenkim. Nah, sel-sel parenkim itu bentuknya seperti kapilaritas. Dia mengirim unsur-unsur oksigen atau uap air dari luar menuju ke kulit-kulit batang tadi yang tidak berzat kayu. Itu di konsep A, itu konsep vital. Nah, konsep B tekanan akar. Ya, pengeluaran air pada bidang potongan suatu sisa batang memberikan kapasitas yang tinggi. Jadi semakin memadat jaringan xilem itu berupa bendel-bendel ya, fiber-fiber yang membentuk benang-benang sel yang bentuknya seperti benang-benang tadi. Kalau dia semakin rapat, maka dia semakin cepat mengabsorpsi bagian-bagian pupuk tadi yang sudah larut dengan air menuju ke parenkim, xilem, dan kambium. Maka kalau kita mencangkok tanaman menaun misalnya, itu harus sampai lapisan kambiumnya. Kalau nggak terkena lapisan kambium akan membusuk dia. Lapisan kambium itulah tempat berkumpulnya sari makanan yang berasakan dari pupuk menuju ke batang, plus jaringan ikatan pembuluh angkut yang disebut jaringan xilem. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan?